Lanjutan kisah Aditya, si pemuda kaya yang sederhana. Episode 77. Pak Jufri yang mendapat kabar dari Lastri bahwasanya Aditya telah berada di halaman parkir restoran. Beliau pun langsung bergegas untuk menyambut kedatangan Aditya. Sementara di halaman parkir restoran, terdengar Bimo berkata, "Ya udah, ngobrolnya kita lanjutin saja di dalam." Mendengar ucapan Bimo, mereka pun langsung melangkah ke arah pintu masuk restoran tersebut. Sementara Hana melihat para karyawan restoran dan security yang berjejer rapi di depan pintu masuk restoran. Terdengar ia berkata, Yan, sepertinya ada tamu penting yang bakalan datang ke restoran ini," ucap Hana. Mendengar ucapan Hana, Yanti pun berkata, "Sok tahu luhan." Mendengar itu, Hana pun berkata lagi, "Lu enggak lihat apa? Tuh karyawan resto, pada berjejer di depan pintu masuk gitu. Kalau bukan mau nyambut seseorang, terus, ngapain mereka berjejer bukannya ngurus kerjaan mereka," ucap Hana, sambil terus melangkah. Saat itu, Hana ingin kembali berkata, namun tiba-tiba, setelah berpapasan dengan para karyawan restoran, terdengar, semua karyawan resto berkata, "Selamat datang Pak," ucap semua karyawan resto secara bersamaan. Terlihat pula saat itu, para karyawan resto membungkukkan badan, tanda memberi hormat pada Aditya. Saat itu, Bimo dan teman-temannya, yang tidak tahu menahu bahwa, ucapan itu ditujukan pada Aditya, yang tidak lain adalah, owner restoran tersebut. Sementara Rian, yang mengira bahwa, salam dan hormat itu ditujukan untuk mereka, ia pun berkata pada Bimo, "Gue enggak nyangka Bim, lu udah siapin sambutan spesial buat kita-kita," ucap Rian saat itu. Mendengar ucapan Rian, Yanti pun berkata, "Ya iyalah, siapa dulu? Pacar gue gitu loh. Kita ini kan tamu istimewa, jadi wajarlah kalau disambut seperti ini," ucap Yanti, sambil menggandeng tangan Bimo. Sementara Aditya mendapat sambutan dari karyawannya, ia hanya menganggukkan kepala dengan pelan, sambil tersenyum kecil. Sementara Pak Jufri, yang tidak lain adalah manajer di restoran tersebut. Terlihat saat itu, Pak Jufri bersama Lastri, yang tengah melangkah dari dalam restoran, untuk menyambut kedatangan Aditya. Lalu, setelah berhadapan dengan Aditya, Pak Jufri pun langsung mengulurkan tangannya, lalu berkata, "Selamat datang Pak, saya Jufri, manajer di restoran ini." Melihat manajer restoran, yang mengulurkan tangannya pada Aditya, Bimo dan teman-temannya pun langsung kaget. Sebenarnya, siapa cowoknya si Clara ini? Gumam mereka saat itu. Sementara Aditya mendapat perlakuan seperti itu, ia pun bergumam, "Pasti kerjaannya Nikola gini." Gumam Aditya dalam hati. Lain halnya dengan Yanti. Melihat Aditya yang disambut seperti itu, ia pun berkata, "Pak manajer, yang ngadain acara, dan yang nyewa tempat itu pacarku, ini orangnya. Bukannya cowok ini. Kok Bapak malah nyambutin dia?" Mendengar ucapan Yanti, Pak Jufri pun ingin berkata. Namun tiba-tiba, Aditya memotong perkataannya. "Iya Pak, sepertinya, Bapak salah orang. Kami berdua ini, hanya tamu," ucap Aditya, sambil mengedipkan matanya. Pak Jufri yang melihat hal itu, ia pun berkata, "Oh gitu ya Pak, kalau gitu mari saya antar," ucap Pak Jufri, lalu melangkah. Di sela langkah kakinya, Pak Jufri pun berucap dalam hati, "Sepertinya, tamu-tamu ini tidak tahu bahwa yang sekarang bersama mereka adalah owner dari restoran ini." Apa karena sebab ini, Pak Niko bilang, untuk tidak menyebarkan foto si owner restoran, selain dari karyawan restoran saja, gumam Pak Jufri saat itu. Lalu, setelah sampai di depan pintu ruang VIP, Pak Jufri pun segera membuka pintu tersebut. "Silakan Pak," ucap Pak Jufri. Mendengar ucapan Pak Jufri, Bimo dan temannya pun langsung masuk ke dalam ruangan tersebut, lalu duduk di kursi masing-masing. Terlihat, saat itu,
30 kursi yang berada di ruangan itu telah diduduki oleh Bimo dan teman-temannya. Sementara Aditya dan Clara yang tak mendapat tempat duduk, mereka pun harus berdiri. Yanti yang melihat hal itu, ia pun berkata pada Bimo, "Oh iya Yang, gue sampai lupa. Ternyata, kita ada tambahan 2 orang lagi," ucap Yanti. Mendengar ucapan Yanti, Bimo pun berkata, "Terus gimana dong, masa harus nambahin kursi lagi?" sahut Bimo, lalu kembali berkata, "Sewa untuk 1 kursi saja, ampe 300 ribuan Yang. Jadi, kalau mereka berdua, gue harus nambah 600 ribu lagi dong." Mendengar ucapan Bimo, Pak Jufri pun berkata, "Tunggu ya Pak, biar saya suruh karyawan untuk bawain 2 kursi lagi." "Enggak usah Pak, biar mereka berdiri saja," ucap Bimo, lalu kembali berkata, "Lagian, kalau Bapak bawain kursinya ke sini, aku enggak mau bayar sewa untuk tambahan kursi itu," ucap Bimo. "Tidak apa-apa Pak, kursinya enggak usah dibayar," sahut Pak Jufri, dan langsung menyuruh karyawan resto mengambil kursi untuk Aditya dan Clara. Sementara Hana, yang dari tadi mulai curiga dengan Aditya, ia pun berkata, "Oh iya Ra, kalau boleh tahu, teman cowok kamu ini, kerjanya di mana?" Mendengar ucapan Hana, Clara pun ingin berkata bahwa Aditya adalah bos di perkebunan, sekaligus pemilik restoran ini. Tapi, belum sempat Clara mengeluarkan sepatah kata pun, tiba-tiba, Aditya menjawab pertanyaan itu. "Oh saya ya Mbak, saya teman kerjanya Clara." "Oh jadi, lunya kerja di kebun juga ya," ucap Yanti. "Iya betul Mbak," sahut Aditya. Mendengar ucapan Aditya, Hana pun kembali melontarkan pertanyaannya. "Hebat ya, kerja di kebun, tapi bisa beli mobil." "Oh itu mobil rental Mbak," sahut Aditya, yang lagi-lagi merendahkan dirinya. Sementara Clara mendengar ucapan Aditya yang terus merendahkan dirinya, ia pun berucap dalam hati, "Si Adit apa-apaan sih, nyata-nyata dia pemilik restoran ini, malah pakai enggak mau bilang," gumam Clara saat itu. Sementara Bimo dan teman-temannya yang mendengar ucapan Aditya, mereka pun langsung berkata pada Bimo, Bim, masa lunya kalah saing sama tukang kebun?" Setelah itu terdengar lagi, Yanti berkata, "Ra, cowok lu nih, ganteng sih. Tapi sayang, enggak punya modal. Masa mobil aja, harus rental segala," ucap Yanti, lalu kembali melanjutkan perkataannya. "Lu lihat nih, pacar gue, baru-baru ini, dia diangkat jadi manajer pemasaran," ucap Yanti, sambil melihat ke arah Bimo. Sementara Bimo terlihat saat itu, ia terus melihat ke arah Clara. "Makin cantik aja nih si Clara," gumam Bimo saat itu. Melihat Bimo yang terus melihat ke arah Clara, ia pun berkata, Yang, ngapain lu liatin si Clara kayak gitu? Lu masih ada hati sama dia ya?" Enggak kok Yang, siapa juga yang liatin Clara, sahut Bimo yang salah tingkah. Tak berapa lama kemudian, terlihat Pak Jufri dan beberapa karyawan restoran datang membawakan kursi untuk Aditya dan Clara. Diikuti oleh beberapa pelayan restoran yang membawakan makanan untuk mereka. Setelah itu terlihat, para pelayan pun langsung menyajikan menu makan malam tersebut ke atas meja. Bim, enggak salah nih, lu mesan makanan sebanyak ini. Wih, bayarnya pasti mahal nih, ucap Rian, dan teman-teman Bimo yang lain. Ya iyalah, siapa dulu? Pacar gue gitu loh, sahut Yanti, yang lagi-lagi membanggakan Bimo. Sementara Bimo sendiri, ia terlihat kaget saat melihat menu makanan yang datang, berbeda dengan yang ia pesan. Buset deh, gimana sih pihak restoran ini, gue mesannya lain, malah yang didatangkan lain. Pasti bilnya bakalan membengkak nih, gumam Bimo saat itu. Setelah itu terlihat, Bimo berbisik pada Yanti. Yang, ini bukan menu makanan yang gue pesan. Sepertinya, pihak restoran salah mengantarkan menu makanan untuk kita, ucap Bimo.
Mendengar ucapan Bimo, Yanti pun berkata, "Udah dimakan aja yang, enggak mungkin kan, lu mau bilang ke manajer restoran, kalau ini, bukan menu yang kamu pesan. Lu lihat aja, si Rian dan teman-teman yang lain, udah semangat 45 gitu. Lagian, apa kamu enggak malu sama mereka, kalau menu ini kamu batalin," ucap Yanti. Mendengar ucapan itu, Bimo pun berkata, "Tapi yang, gimana kalau gue enggak mampu bayar notanya? Mau ditaruh di mana muka gue?" ucap Bimo. Mendengar ucapan Bimo, Yanti pun berkata, "Tadi kamu bilang, menu ini bukan pesanan kamu. Berarti, ini kesalahan dari pihak restoran," ucap Yanti, lalu kembali berkata, "Jadi gini yang, bentar pas di kasir nanti, kamu komplain aja soal menu ini." Mendengar ucapan Yanti, Bimo pun berkata, "Ah, ide bagus tuh," ucap Bimo. Aduh guys, gawat nih si Bimo dan Yanti. Mau makan, tapi enggak mau bayar. Oke, balik lagi ke cerita. Hana yang melihat Bimo dan Yanti, yang saling berbisik, ia pun berkata, kalian lagi ngomongin apa sih?" "Oh enggak kok, kita cuman lagi ngomongin soal kerjaan besok," ucap Bimo. Setelah itu terdengar, Bimo kembali berkata, Ayo dimakan. Kapan lagi, kalian bisa nyicipi makanan kayak gini," ucap Bimo. Sementara Pak Jufri, ia pun berkata pada Aditya, "Pak, saya permisi dulu, karena masih ada kerjaan yang harus saya selesaikan. Nanti kalau perlu apa-apa, bilang aja langsung sama pelayannya." "Oh iya Pak, maaf sudah merepotkan," sahut Aditya. Setelah itu terdengar, Yanti berkata, "Tukang kebun, kalian enggak mau ikutan makan ya?" Mendengar ucapan Yanti, lagi-lagi, Hana berkata, Yan, coba kita geserin dikit tempat duduknya, biar Clara sama cowoknya itu, bisa makan bareng kita." Mendengar ucapan itu, Yanti pun berkata, "Lah itu, mereka udah dibawain kursi." "Iya Yan, memang mereka udah dibawakan kursi. Tapi lu lihat tuh, enggak ada mejanya. Masa piringnya mau dipegang-pegang sih?" ucap Hana. Mendengar ucapan Hana yang mencoba membela Clara, Bimo pun berkata, "Udahan, biarin aja. Syukur-syukur, makanannya udah gue bayarin." "Iya nih, jangan-jangan, lu nya suka ya, sama cowoknya Clara," ucap Yanti. Sementara, salah satu pelayan yang ada di ruangan itu, yang juga mendengar percakapan mereka, ia pun, langsung berkata pada Aditya, "Tunggu ya Pak, biar saya bawakan mejanya." "Enggak usah mas, enggak usah," ucap Aditya. Setelah itu terdengar, Bimo berkata, "Iya, lu enggak usah repot-repot, mau ngambilin meja untuk mereka. Mereka itu orang susah, jadi, makan di lantai pun jadi," ucap Bimo. "Iya mas, biar saya sama teman saya ini, duduk melantai saja," ucap Aditya. "Tapi Pak," ucap si pelayan, dan ingin kembali berkata. Namun tiba-tiba, Aditya memotong perkataan itu. "Udah enggak apa-apa kok. Kalau di perkebunan, saya juga sering melantai," sahut Aditya. "Tuh kan, lu dengar sendiri, orangnya enggak keberatan," ucap Bimo pada si pelayan. Setelah itu terdengar, si pelayan berkata, "Kalau begitu, tolong izinkan saya untuk mengambilkan makanan untuk Anda," ucap si pelayan, lalu melangkah ke arah meja, untuk mengambilkan makanan untuk Aditya dan Clara. "Dit, kamu apa-apaan sih? Masa kita makannya di lantai? Kamu enggak sadar ya, mereka itu mau merendahkan kita. Kenapa enggak jujur saja, kalau restoran ini kamu yang punya," bisik Clara saat itu. Mendengar ucapan Clara, Aditya hanya tersenyum, lalu berkata, "Derajatnya seseorang itu, bukan dinilai dari tinggi rendahnya tempat duduknya. Dan kalau saya bilang ke teman-teman kamu, bahwa saya adalah pemilik restoran ini, dan mereka langsung menghargai kita, itu pasti karena terpaksa, bukan tulus dari hati," ucap Aditya. "Ih, dibilangin malah ceramah," sahut Clara. "Udah duduk, jangan ngomel terus," ucap Aditya.
Sementara Bimo melihat pelayan yang sedang mengambilkan makanan untuk Aditya dan Clara, ia pun berkata, "Udah, jangan banyak-banyak. Teman-teman gue juga masih pengen nambah tuh," ucap Bimo. Setelah itu terlihat, pelayan tadi pun langsung membawakan makanan untuk Clara dan Aditya. "Silakan dimakan, Pak. Maafkan saya atas ketidaknyamanannya." "Udah santai aja," ucap Aditya, lalu kembali berkata, "Kamu enggak ikutan makan, ini kamu ngambilnya kebanyakan loh," ucap Aditya. "Maaf Pak, saya tidak berani. Kalau ketahuan Pak Manajer, saya bisa kena tegur," ucap si pelayan. Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata dengan suara pelan, "Udah, kalau ditanya, Masnya bilang aja, saya yang maksa," ucap Aditya. Sementara Bimo melihat Aditya yang dilayani oleh si pelayan, ia pun berkata, "Ah, enak benar hidup lu. Gue yang bayar semua makanan ini aja, enggak dilayanin kayak gitu," ucap Bimo. "Udah, enggak usah didengarin omongannya," bisik Aditya. Setelah itu terlihat, Aditya memberikan piring yang ia pegang pada si pelayan. "Nih, kamu pakai piring ini aja, nanti biar saya makannya bareng sama teman saya," ucap Aditya. "Tapi Pak," ucap si pelayan, yang tiba-tiba, ucapan itu dipotong oleh Aditya. "Eits, enggak ada tapi-tapian, ini saya yang minta loh." Mendengar ucapan Aditya, si pelayan yang telah mengetahui jati diri Aditya pun tak bisa menolak permintaan itu. Setelah itu terlihat, mereka bertiga pun mulai menyantap makanan tersebut. "Aduh, enggak nyangka, saya bisa makan bareng sama owner restoran ini," gumam si pelayan saat itu. Lain halnya dengan Clara, yang saat itu, wajahnya terlihat cemberut. "Si Adit nih, enggak mikir apa, kita udah diperlakukan seperti hewan, masih saja bisa tertawa," gumam Clara saat itu. Kok makanan malah diubek-ubek gitu," ucap Aditya, lalu kembali berkata, "Pulang dari sini, ada yang mau aku omongin sama kamu," ucap Aditya. Namun saat itu, Clara tak menjawab sepatah kata pun. Sementara Bimo terlihat saat itu, ia mengambil foto Aditya yang makan sambil melantai bersama Clara dan si pelayan restoran. Lalu, setelah mengambil gambar tersebut, Bimo pun langsung mengunggah ke beranda Facebook miliknya. "Nih jadinya, kalau orang miskin, sok-sokan, mau makan di restoran mewah," tulis Bimo dalam unggahan tersebut. Lalu, bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan di episode selanjutnya.